Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online kita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab 3, materi kita tentang kedaulatan NKRI. Di pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Kompetensi dasarnya masih sama, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan sistem pemerintahan parlementer, kemudian menjelaskan sistem pemerintahan semi parlementer, dan menjelaskan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, sistem parlementer. Pengertiannya, sistem parlementer itu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Jadi di dalam negara itu, di dalam pemerintahan itu ada yang namanya parlemen. Parlemen itu kalau di negara kita itu mirip dengan DPR, anggota dewan. Nah, wewenang parlemen itu yang pertama mengangkat perdana menteri. Jadi di dalam negara yang memakai sistem parlementer, itu ada perdana menteri. Nah, perdana menteri ini yang menjalankan pemerintahan, bukan presiden. Kemudian menjatuhkan pemerintahan melalui mosi tidak percaya. Nah, apabila perdana menteri ini tidak baik dalam menjalankan pemerintahan, bisa dijatuhkan atau dilengsarkan dengan melalui mosi tidak percaya oleh parlemen. Nah, pemerintahannya, di dalam pemerintahan negara sistem parlementer itu ada presiden sebagai kepala negara dan ada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi di dalam negara itu dibagi dua, ada kepala negara dan ada kepala pemerintahan. Nah, kepala negara itu ialah yang menjadi pemimpin dari negara, tapi yang menjalankan pemerintahannya itu perdana menteri. Nah, kelebihan sistem ini ialah fleksibel dan tanggap terhadap publik. Fleksibel artinya tidak kaku, dia bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Kemudian tanggap terhadap publik itu mudah untuk menanggapi atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat di dalam negara itu. Namun ada kekurangannya. Yang pertama yaitu kurang stabil. Nah, karena perdana menteri atau kepala pemerintahannya bisa diberhentikan atau dijatuhkan oleh parlemen setiap saat, bisa saja kepala pemerintahan atau perdana menteri itu diganti. Jadi sistem pemerintahannya itu mudah berubah, tidak stabil. Ciri-cirinya, yang pertama, pemisahan kepala negara dengan kepala pemerintahan, presiden dengan perdana menteri tadi. Kemudian kepala pemerintahan perdana menteri dan kepala negara itu presiden, raja, sultan atau kaisar. Di dalam negara itu ada perdana menteri dan presiden, raja, sultan atau kaisar. Dan kepala pemerintahan itu dipilih oleh parlemen atau DPR, yang memilih perdana menteri tadi. Dan sistem yang kedua, sistem semi parlementer. Semi ini artinya separuh parlementer. Sistem pemerintahan campuran antara parlementer dengan presidensial. Jadi sistem semi parlementer ini gabungan antara parlementer dengan sistem presidensial. Hukum dasar. Hukum dasar pada waktu itu yang dipakai ialah UUD RIS 1949, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949. Bentuk negara pada waktu itu ialah negara federasi atau serikat. Nah, negara kita pernah memakai sistem federasi atau serikat sama seperti Amerika Serikat. Di dalam negara kita ada negara-negara lain.
Ciri-cirinya, yang pertama, menteri diangkat oleh presiden. Kemudian perdana menteri diintervensi oleh presiden. Kemudian yang ketiga, kabinet dibentuk oleh presiden. Dan yang keempat, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Dan presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi di ciri-cirinya itu ada 5. Menteri diangkat oleh presiden. Presiden itu memilih pembantu-pembantunya ialah menteri. Dan perdana menteri itu bisa diintervensi atau diganggu oleh presiden. Kemudian kabinet, ya. Kabinet itu menteri. Dan menteri-menteri tadi yang diangkat oleh presiden itu bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, presiden kedudukannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian yang ketiga, sistem presidensial. Sistem presidensial ini adalah sebuah sistem pemerintahan di mana urusan pemerintahan terpusat pada presiden. Bentuk negaranya ialah republik. Nah, pergantian kekuasaan dalam sistem presidensial itu melalui pemilu. Kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah, ya. Jadi tidak dipegang oleh satu orang atau satu lembaga. Unsur-unsurnya, yang pertama, presiden dipilih oleh rakyat, itu memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Dan presiden dan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan. Dan tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif. Nah, jadi kekuasaannya terpisah, tidak tercampur, ya. Tidak ada tumpang tindih. Dan ciri-cirinya, yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya. Jadi hanya dipegang oleh satu orang, oleh presiden. Kekuasaan eksekutif presiden itu diangkat berdasarkan demokrasi dan atau dipilih secara langsung melalui Badan Perwakilan Rakyat DPR. Dan presiden memiliki hak prerogatif, hak sepenuhnya untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kemudian menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif atau DPR. Dasar hukumnya, yang pertama pasal 4 ayat 1, ya. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. Dan pasal 17 ayat 1, presiden dibantu menteri-menteri negara. Dan pasal 17 ayat 2, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan presiden. Dan pasal 17 ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan pasal 17 ayat 4, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, prinsip-prinsip pemerintahan presidensial. Yang pertama, negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum. Jadi tidak bisa sewenang-wenang, harus menurut hukum. Dan pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, ada undang-undangnya. Dan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemegang kekuasaan tertinggi itu rakyat, tapi dilaksanakan menurut peraturan undang-undang. Dan presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Yang menyelenggarakan pemerintahan itu presiden, tidak ada yang lain. Dan presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada DPR. Nah, menteri itu diangkat untuk membantu presiden. Dan kekuasaan tak terbatas. Jadi kekuasaannya dibatasi, ya. Tidak tak terbatas. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga penjelasannya bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.